Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat bahagia untuk kita semua. Selamat siang Bapak. Nah, kita kembali lagi di Siraka Okots, obrolan kabar Kemenkumham on the spot bersama saya, Deng Maka. Pasti rindu bagi semua sama saya, Ganda Mido toh? Nah, kali ini pasti Ganda Mido sudah mulai penasaran ini, apa yang akan kita bahas di hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang penanganan orang asing, khususnya pengungsi, di lingkup Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Nah, kali ini ada nih narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Bapak Atmaja Dodi Karnida Halilintar. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat datang di Siraka Okots. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya sedikit ini Pak. Bapak ada hubungan keluarga ya sama raja YouTube-nya Asia Pasifik yang Atta Halilintar itu Pak? Oh. Dia usia berapa? Dia ikut-ikut nama saya itu. Itu jangan-jangan berarti Bapak sepupu, karena kalau saya lihat energinya masih sama Pak. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Mohon izin Pak, boleh diceritakan juga riwayat kepemimpinannya selama di Kemenkumham, kemudian asalnya dari mana? Silakan dulu Bapak. Saya dari Sukabumi, ya. Kemudian saya bergabung dengan dulu kehakiman namanya tahun betul 82 bulan Maret, NIP saya 1982-03. Waktu itu saya lulus SMA sehingga pangkat saya 2A. Sampai sekarang berada di posisi ini sudah alhamdulillah sekali. Alhamdulillah luar biasa. Luar Dan biasa. saya berterima kasih sekali kepada imigrasi, karena bagi saya sebagai orang kampung merupakan kebanggaan tersendiri. Saya sudah ke luar negeri, baik dalam rangka undangan sebagai tamu maupun ada kursus pendek dan sebagainya, ke seluruh dunia kecuali ke Afrika yang saya belum. Alhamdulillah luar biasa. Oke Pak, kita langsung ke pertanyaannya nih. Ya, menurut Bapak, pengawasan orang asing, terutama pengungsi yang kita bahas kali ini, itu di kacamatanya Bapak sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan itu seperti apa Pak? Tentunya kita tidak bisa mengandalkan imigrasi sendiri, apalagi imigrasi yang jumlahnya terbatas. Di Sulawesi Selatan sendiri ada kantor imigrasi Makassar kelas 1, kemudian Parepare kelas 2, dan Palopo kelas 3, dan Rudenim menurut Peraturan Presiden 125 tahun 2016 memang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pendataan. Di Rudenim sendiri pegawainya kan tidak sampai 100 orang ya. Ya betul Bapak. Ya. Sementara pengungsinya pada saat ini, pada tanggal 5 Oktober ini berjumlah 1.660 yang tersebar di 22 community house. Dan ini 22 community house ini berada di 2 wilayah Polres, yang satu Polres Kota Makassar, yang satu Polres Prabuan. Jadi rentang kendalinya sangat luas sekali, sehingga imigrasi tidak bisa melaksanakan pengawasan hanya seorang diri atau imigrasi sendiri, tetapi kita harus bekerja sama dengan instansi terkait lain. Oke. Contoh-contoh instansi terkait lain itu seperti apa? Seperti Kesbangpol maupun Satpol PP, dan lebih utama lagi dengan kepolisian sebagai penegak hukum umum seperti itu. Oke, seperti itu nih. Ya. Nah, berarti koordinasi ini harus jalan terus Pak ya? Ya, itu harus jalan, dan pada tanggal 11 Maret 2020 sudah ada surat edaran Menteri Dalam Negeri baik kepada gubernur maupun kepada bupati dan wali kota untuk membentuk satgas penanggulangan pengungsi dari luar negeri. Walaupun di Makassar sendiri sudah ada tahun 2019 tentang SK wali kota pengaturan satgas itu sudah ada, dan mudah-mudahan akan disempurnakan dan
surat edaran Mendagri yang baru, sehingga nanti pengawasan terhadap orang asing yang dimotori oleh Satgas ini akan menjadi lebih efektif lagi. Oke, terima kasih Pak. Kemudian posisi Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel itu dalam Satgas itu sebagai apa Pak? Nah, di dalam surat edaran menteri itu untuk divisi itu berada di tingkat provinsi sebagai koordinator pengawasan. Kalau Rudenim untuk tingkat kota Makassar sebagai koordinator pengawasan, walaupun tentunya juga tidak dilepaskan dari pendataan, karena menurut Perpres 125 tahun 2016, Rudenim itu harus melakukan pengawasan dan pendataan mengenai para pengungsi. Oke, jadi lingkup dari Kanwil Kemenkumham Sulsel itu khususnya Divim itu jauh lebih luas daripada kami di Rudenim Makassar ya Pak ya? Ya tentunya, tetapi alhamdulillah di Sulawesi Selatan ini kan konsentrasinya hanya satu di kota Makassar, di kota-kota lain tidak ada, dan mudah-mudahan tetap hanya ada di kota Makassar saja, dan itu juga mudah-mudahan akan semakin berkurang, karena kalau masih bertahan seperti ini tentunya akan menguras energi kita yang lebih banyak lagi. Ya. benar. Kita ini aja 1660 sudah mulai kewalahan juga Pak ya? Ya, terutama mengenai dampak sosial dan sebagainya, apalagi saat ini sedang ada COVID, kemudian akan ada pilkada, dan tentunya ini kita harus bahu-membahu untuk bekerja sama supaya tidak terjadi kegaduhan. Oke. Jadi ingat Pak Ganamidon, dampak sosial dari pengungsi itu nanti akan kita bahas kemungkinan dalam podcast kita selanjutnya. Nah, kalau untuk berikutnya nih Pak, saya ada pertanyaan lagi. Selama kepemimpinannya Pak Dodi dalam divisi imigrasi dan dalam khususnya pengawasan terhadap pengungsi ini, kendala-kendala apa aja yang sudah Pak Dodi rasakan dalam pengawasan ini? Ya itu tadi, jadi jumlah petugas tidak sesuai dengan, atau jumlah pengungsi sedemikian besar, kemudian sebarannya juga besar dan sebagainya. Apalagi saya masuk di sini 16 Maret dan setelah itu kemudian timbul COVID dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa terlalu banyak untuk melakukan pengawasan ke lapangan karena terkendala COVID. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sepertinya aman-aman aja, tidak terlalu ada yang perlu kita khawatir. Jadi kendala yang terbesar adalah tidak proporsional istilahnya Pak Di. Ya betul. Dan proporsional jumlah antara petugas pengawas dan pengungsi itu sendiri. Ya, tetapi kan kita juga tidak bisa menambah begitu saja dengan mudah jumlah pegawai. Oleh karena itu maka kita harus memanfaatkan jejaring kita dengan instansi terkait, khususnya dengan pemerintah daerah maupun dengan IOM dan UNHCR. Oke. Nah, kalau ada yang namanya hambatan, Bapak juga tadi sudah menerangkan tentang apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut ya, dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi lain. Jadi satu Pak nih, harapannya Bapak untuk masalah penanganan pengungsi ini ke depannya itu akan seperti apa? Terutama di Divim Kanwil Sulsel aja dulu lah Pak. Ya harapannya tentu saja ya jumlahnya akan semakin berkurang, apakah dengan resettlement atau dengan pulang secara mandiri, pulang dengan sukarela. Kalau bisa habis Pak ya. Ya itu memang itu yang harus menjadi target kita, dan juga tentunya kita juga memohon kepada masyarakat untuk lebih memahami supaya dapat meminimalisir dampak negatif keberadaan mereka terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan kita. Jadi mesti hati-hati apakah itu mereka terkena corona atau mungkin membawa aliran-aliran yang
tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang tumbuh di dalam masyarakat, maupun juga untuk meminimalisir supaya tidak terjadinya peluang untuk melakukan pelanggaran hukum. Oke, itu luar biasa sekali tuh informasinya itu. Jadi agak namido jangan lupa bahwa pengungsi itu ada di Makassar. Mereka membawa keberagaman yang baru di sekitar kita, tapi mereka juga membawa dampak sosial yang tidak sedikit. Banyak perbedaan kebudayaan yang kita miliki antara kita dan mereka, dan itu bisa menimbulkan potensi, bisa seperti perkelahian juga, bisa karena perbedaan adat. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak atas informasinya soal pengungsi ini. Nah sekarang kita berbicara ke Divim lah secara umum Pak. Nah kalau Divim secara umum itu apa sih yang dia tangani Pak di Sulsel di bawah Pak Dodi? Oke, jadi menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 30 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor imigrasi, bahwa divisi imigrasi ini melaksanakan sebagian tugas Direktur Jenderal Imigrasi di wilayah, dalam hal ini melakukan bindawasnis pembinaan, pengendalian, pengawasan teknis keimigrasian. Jadi kami melaksanakan pelayanan keimigrasian, pelayanan paspor untuk WNI, kemudian pelayanan keluar masuk di Bandara Sultan Hasanuddin terhadap WNI maupun terhadap WNA, termasuk pengawasannya. Nah, kemudian juga pelayanan terhadap izin tinggal orang asing, baik dia sebagai pemegang visa kunjungan usaha, visa tinggal terbatas maupun visa tinggal tetap. Jadi di samping pelayanan juga ada unsur pengawasan, penegakan hukum. Ya, pengawasan mengarah kepada penegakan hukum, pengawasan terhadap WNI maupun terhadap warga negara asing, khususnya dalam kegiatan keberadaan dan kegiatan warga negara asing yang ada di Indonesia, yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Oke, jadi itu semua mereka imigrasi itu banyak berhubungan dengan orang asing, dan mereka juga sebagai pengawas keberadaan mereka selama berada di Indonesia, Sulsel supaya keberadaan mereka itu memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, jangan sampai membawa mudarat atau membawa hal yang negatif terhadap NKRI, masyarakatnya, dan seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya. Oke Pak. Tadi waktu awal nih Bapak sempat cerita bahwa kita imigrasi ini ada Kanyen kelas 1 Makassar, kemudian kelas 2 Parepare, kemudian kelas 3 Palopo, dan Rumah Detensi Imigrasi Makassar. Nah kalau Kanyen itu dari kelas 1 sampai kelas 3 pelayanannya sama Pak? Maksud saya bisa untuk bikin paspor semua bisa, tidak harus di Makassar untuk bikin paspor. Kalau untuk membuat paspor memang dimanapun juga boleh. Saya punya KTP Tangerang, membuat paspor di sini karena itu sudah online dan sudah sistem biometrik, jadi tidak mungkin, menurut sistem tidak mungkin ada pemohon paspor yang duplikasi. Kemudian selain paspor juga tadi ada pelayanan keberangkatan atau masuk ke Indonesia melalui Bandara Udara Sultan Hasanuddin. Makanya kantor imigrasi kelas 1 Makassar disebut namanya kelas 1 TPI atau tempat pemeriksaan imigrasi, karena ada TPI udara Bandara Sultan Hasanuddin maupun TPI laut di pelabuhan di Soekarno-Hatta. Demikian juga kantor imigrasi Parepare itu kelas 2 TPI Parepare. Kalau Palopo memang non TPI dan kita akan usahakan untuk berubah menjadi TPI karena di sana ada pelabuhan untuk mengangkut bahan maupun hasil produksi dari industri yang ada di daerah Sorowako di sana, di wilayah Kabupaten Luwu. Oke,
Jadi Aganda Mido juga sudah dengar bahwa semua sekarang sudah mudah untuk bikin paspor. Walaupun kita berada di manapun, kita bisa bikin paspor terutama secara online. Ya. Dan itu merupakan inovasi dari divisi imigrasi sendiri untuk memberikan pelayanan yang lebih mantap sama Aganda Mido sekalian. Oke Pak, terima kasih banyak informasinya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Kita akan bahas yang lain lagi dan insya Allah tidak akan kalah hebatnya dengan materi yang sekarang. Amin. Dan untuk Aganda Mido, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita akan ketemu di Siraka Okots yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses untuk Rudini Makassar. Sukses. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya.